Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi ke kesetimbangan benda tegar, masih dalam bab 1, lanjutan dinamika rotasi. Jadi, saat kapan benda disebut setimbang, itu pertama adalah benda pasti tidak berpindah atau bergeser, kemudian yang kedua, benda tidak mengalami gerak rotasi. Jadi syarat benda setimbang atau mengalami kesetimbangan itu adalah resultan gayanya sama dengan 0. Di antaranya resultan gaya di sumbu X sama dengan 0, kemudian resultan gaya di sumbu Y sama dengan 0. Dan yang ketiga, karena benda tidak berotasi, sigma torsi atau sigma momen gayanya juga sama dengan 0. Bisa kalian perhatikan pada gambar, di sini ada batang AB yang ditumpu pada titik C, kemudian pada kedua ujung batang AB itu diletakkan masing-masing benda. Jadi, untuk mencari syarat batang AB ini setimbang, pertama kalian harus gambar dulu pada sistem gaya apa saja yang ada. Jadi, karena massa A dan massa B itu diketahui, tentu di sana ada gaya berat benda A. Jadi ingat gaya berat itu arahnya ke bawah. Kemudian untuk penumpu C, jadi antara batang AB dan C tersebut dia bersentuhan sehingga terdapat gaya normal arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Kemudian yang ketiga, karena di ujung batang B itu ada massa, jadi di sana juga ada gaya berat arahnya ke bawah seperti itu. Jadi di sini ada 3 buah gaya di sumbu Y, sehingga syarat batang AB dia setimbang itu adalah sigma FI-nya sama dengan 0. Yang ke atas kita pakai tandanya positif, sehingga N min WA min WB itu menjadi sama dengan 0. Kemudian batang AB ini akan setimbang, itu artinya dia tidak mengalami atau tidak berotasi, sehingga sigma torsinya sama dengan 0. Tapi kalian harus ingat, kalian harus pilih titik yang berfungsi sebagai penumpu, di mana di sini penumpunya adalah di titik C, sehingga nanti sigma torsi terhadap titik C itu adalah sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung bahas soal. Jadi soal pertama hampir mirip seperti kasus tadi. Jadi ada batang, kemudian di salah satu ujung kiri itu terdapat Adi yang berdiri di sana, kemudian di ujung kanan itu terdapat Budi. Yang diketahui itu adalah massa Adi 40 kg, massa Budi 50 kg, kemudian diketahui juga di sini ada batangnya, ini adalah batang AB. Jadi maksudnya di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B. Jadi Adi dan Budi itu berdiri di ujung batang AB, di mana panjang dari A ke C, panjang dari Adi sampai ke C itu adalah 3 meter. Nah, pada soal massa batang ini diabaikan, massa batang AB diabaikan. Yang ditanyakan adalah ketika Adi dengan penumpu jaraknya 3 meter, berapakah jarak Budi sampai ke penumpu C agar posisi batang AB setimbang? Jadi yang ditanyakan itu adalah yang ini, jarak BC-nya berapa. Baik, untuk menjawab ini, pertama kalian harus gambar ya, seperti tadi. Massa Adi ada, berarti ada gaya berat arahnya ke bawah, kemudian ada gaya normal ke atas, kemudian ada gaya berat dari Budi juga ke bawah. Nah, karena ini gayanya masih sedikit, masih sederhana, jadi kalian menjawabnya bisa langsung menggunakan syarat dari setimbang, yaitu benda atau batang AB-nya tidak berotasi, yaitu sigma torsinya itu sama dengan 0. Nah, dimana yang kalian pakai itu sebagai poros atau penumpu itu sudah pasti di titik C. Jadi sigma torsi di C sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut, sebelumnya kita sudah bahas, jadi torsi itu rumusnya adalah F kali R, seperti ini.
di mana F dan R itu harus saling tegak lurus. F-nya gaya, R itu adalah jarak gaya ke poros. Di sini gaya yang digunakan itu adalah hanya WA, gaya berat A, dan gaya berat B. Sedangkan N-nya tidak digunakan karena dia berada di penumpu C. Jadi yang menghasilkan momen gaya itu hanya WA dan WB. Karena ada dua gaya, jadi ingat kalian gambar dulu atau dicari arah putarannya terhadap poros C. Jadi WA itu diputar terhadap poros C, kemudian WB itu juga diputar terhadap poros C. Yang putarannya searah jarum jam kita pakai positif, yang ini putarannya berlawanan jarum jam kita pakai negatif. Sehingga sigma torsi terhadap C itu adalah positif torsi B dan negatif dari torsi A. Yang ini agar setimbang, yang ini harus sama dengan 0, seperti itu. Nah, karena torsi sama dengan F kali R, berarti torsi B itu yang ada di sini gayanya adalah gaya berat WB. WB dikali R-nya dikurangi dengan WA dikali RA sama dengan 0. Gaya berat itu rumusnya adalah massa kali gravitasi. Kemudian RB, jarak B ke poros C itu berarti BC. Kemudian ini sama massa kali gravitasi. RA, R itu jarak gaya ke poros, berarti A sampai C sama dengan 0. Nah, MB-nya tinggal disubstitusi 50, gravitasi gunakan 10 jika tidak diketahui. Kemudian kita ingin mencari BC, min MA-nya 40 kali 10, jarak A ke C itu tadi 3 meter, ini harus sama dengan 0. Nah, ini hasilnya, minnya boleh langsung dipindah ke ruas kanan jadi positif, kemudian ini dikalikan 40 kali 10 kali 3 itu adalah 1200, sehingga agar dia setimbang, budi ke penumpu itu jaraknya sebesar 1200 dibagi 500 atau sebesar 2,4 meter. Jadi dia budinya ini harus berdiri sejauh 2,4 meter dari penumpu. Kalau tidak, nanti batang AB-nya dia tidak akan setimbang atau dia berotasi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi di sini diketahui ada batang homogen AB memiliki berat 15 Newton dalam keadaan setimbang. Kemudian pada ujung batang, jadi maksudnya di ujung batang B ini digantung beban seberat 30 Newton. Yang ditanyakan, karena posisi sistemnya ini setimbang, berarti berapakah besar tegangan tali pada sistem. Jadi di sini ada digantung tali B sampai ke titik C. Ini tegangan talinya berapa? Pada gambar itu diketahui lagi panjang batang AB-nya 80 cm. Kemudian antara penumpu A itu sampai ke titik tali C itu adalah 60 cm. Baik, langkah pertama kalian harus gambar gaya yang ada ya. Jadi gaya pertama yang ada itu sudah pasti tegangan tali, karena ini sini ada tali. Ingat menggambar tegangan tali itu dari benda menuju ke tali. Jadi tegangan talinya seperti ini arahnya. Nah, ini T. Kemudian ada beban B, berarti di sini ada gaya berat arahnya ke bawah. Kita beri lambangnya WB. Kemudian batang AB-nya juga memiliki berat. Berarti di sini juga batang AB-nya memiliki berat arahnya ke bawah. Ingat menggambar gaya berat itu adalah di tengah-tengah. Jadi harus tengah-tengah, kemudian arahnya itu harus ke bawah. Nah, untuk batang AB kita beri lambang gaya beratnya WAB. Seperti ini.
Jadi ada 3 gaya WAB, WB, dan T tegangan tali. Kemudian yang kita anggap sebagai poros itu adalah yang posisinya diam adalah titik A di sini. Nah, untuk WAB dan WB ini sudah tegak lurus dengan R, tapi T-nya belum tegak lurus, jadi yang belum tegak lurus silakan kalian uraikan. Ini dicari komponennya, ada T di sumbu Y, kemudian di sini juga ada T di sumbu X. Yang T di sumbu X ini karena di samping sudut theta, ini T cos theta, sedangkan yang T di sumbu Y-nya itu sudah pasti T sin theta. Nah, yang kita gunakan itu adalah yang tegak lurus dengan R, jaraknya ke poros berarti T sin theta. T cos theta-nya tidak kalian gunakan karena sejajar. Jadi yang ada itu ada 3 gaya, WAB, WB, dan T sin theta, seperti itu. Nah, keadaan bendanya itu ingat di sini setimbang, berarti kita langsung kerjakan syarat keseimbangannya yang dari benda tidak berotasi itu sigma torsi itu sama dengan 0. Nah, porosnya itu adalah di titik A. Sigma torsi A-nya sama dengan 0. Kemudian kita putar, setelah kalian gambar gaya, kalian putar ujung gaya menuju poros, jadi putarannya cari putaran terdekat seperti ini. WAB ke poros A, kemudian WB-nya cari ke poros A, kemudian TC-nya diputar ke poros A, itu jadinya putarannya seperti ini. Nah, yang ini putarannya searah jarum jam, berarti tandanya positif. Ini juga searah jarum jam positif, sedangkan T sin theta itu putarannya berlawanan jarum jam, berarti tandanya negatif. Sehingga sigma torsinya itu adalah positif B, kemudian positif batang AB, sedangkan negatif momen gaya tegangan akibat gaya tegangan tali. Yang ini harus sama dengan 0. Jadi ruas kirinya ini hasilnya harus sama dengan 0. Kemudian torsinya, ingat torsi itu F kali R, berarti torsi B itu yang ada itu WB, gaya beratnya WB, kali R, R itu jaraknya B sampai ke poros A, berarti panjang AB, ditambah torsi AB itu yang ada itu gaya berat WAB, dikali R, R itu jaraknya gaya berat AB sampai ke poros A, berarti karena WAB itu di tengah-tengah batang AB, berarti jarak R-nya itu adalah setengah AB atau AB per 2 min torsi tegangan tali yang dipakai itu adalah T sin theta dikali R-nya itu adalah jarak tegangan tali B sampai ke poros A, berarti sama juga dikalikan dengan AB, yang ini harus sama dengan 0, seperti itu. Jadi asalnya AB per 2 dan AB ini maksudnya jarak dari masing-masing gaya ke poros. Kemudian untuk W beban itu sudah diketahui 30 Newton. Panjang AB-nya 80 cm, itu bisa kalian rubah dulu jadikan meter 0,8. Kemudian berat batang AB 15 Newton. Ini setengahnya dari 0,8 min kali, kita ingin mencari T, nah kali sin theta. Sin theta sudutnya tidak diketahui, tapi kalian bisa lihat nilai sin theta-nya dari sini. Jadi ini dia segitiga siku-siku.
Ini sisi depan 60, sisi samping theta 80, berarti sisi miringnya Pythagoras itu kalau kalian ingat seperti ini 60, ini 80, berarti sisi miringnya itu ya 100. Jadi 6, 8, 10, 60, 80 sisi miringnya adalah 100 cm. Jadi panjang BC-nya ini adalah 100 cm. Sehingga sin theta, karena tetanya di sini, nah sin sudut itu ya demi depan per miring, berarti depannya 60, miringnya 100. Berarti sin theta itu adalah 0,6. Kemudian panjang AB-nya itu adalah 0,8. Ini sama dengan 0. Seperti itu. Nah, tinggal dikalikan boleh, atau kalau kalian lihat di sini di ketiga sukunya itu masing-masing ada 0,8. Berarti 0,8-nya bisa dikeluarkan. Sisanya adalah 30 plus 15 per 2 itu 7,5 min 0,6T itu sama dengan 0. Nah, ini 0,8-nya jadinya hilang, pindah ke ruas kanan dibagi jadinya 0, sisanya adalah 37,5 min 0,6T sama dengan 0. Atau 37,5 itu sama dengan 0,6T, sehingga talinya tinggal dibagi, 37,5-nya dibagi dengan 0,6. Jadi hasilnya itu adalah 375 per 6 Newton. Seperti itu. Jadi kalau dalam bentuk pecahan, jadi hasilnya adalah 375 per 6 Newton. Baik, sekian pembahasan kita mengenai kesetimbangan benda tegar. Jika masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan dengan menulis di kolom komentar. Terima kasih.